Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momentum positif bagi industri pariwisata di tanah air, di mana Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari hingga Oktober 2024 mengalami pertumbuhan double digit. Libur panjang perayaan Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tinggal menghitung hari saja. Libur Nataru di penghujung tahun biasanya menjadi momen siklikal bagi industri pariwisata di tanah air untuk mendulang cuan lebih banyak. Bahkan libur Nataru kali ini diperkirakan akan menjadi periode dengan pergerakan wisatawan yang sangat signifikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di sepanjang bulan Oktober 2024 mencapai 81.428.892 perjalanan. Sedangkan pada periode Januari hingga Oktober 2024, 839,39 juta perjalanan atau meningkat 21,87% dibandingkan periode sama tahun 2023. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di sepanjang bulan Oktober 2024 mencapai 1.193.867 kunjungan. Adapun pada periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 11.565.981 kunjungan, atau secara kumulatif meningkat 20,45%. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memproyeksikan pergerakan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa mencapai 110,67 juta orang. Adapun prediksi puncak arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, dan puncak arus pergi kedua terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Rabu dan Kamis atau tanggal 1 dan 2 Januari 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi industri pariwisata sambut libur Nataru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Halo, Pak Maulana, apa kabar? Ya, apa kabar Mas? Selamat pagi. Apa kabar Mas? Yes, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung Pak Sahrul Firdaus, Eksekutif Director dari Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Ya, halo Pak Sahrul, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan kita akan review terlebih dahulu terkait dengan sebelum membahas lebih jauh strategi apa saja yang sudah disiapkan untuk menyambut Nataru tahun ini. PHRI, bagaimana Anda melihat kondisi industri pariwisata di tanah air hingga saat ini nih Pak Maulana? Ya, kalau kita bicara masalah kondisi industri pariwisata, memang dinamika tahun ini cukup memenuhi banyak tantangan ya. Oke. Tantangan itu yang kami maksud itu bahwa tantangan daya beli, kemudian juga berbagai banyak kebijakan-kebijakan yang juga rasanya juga bisa menghambat pergerakan daripada wisatawan itu sendiri. Oke. Nah, saat ini kondisi itu yang menjadi tantangan terbesar sih sebenarnya yang di tahun 2024, di mana kita berharap sebenarnya 2024 ini menjadi ada tambahan pertumbuhan dari sisi okupansi dan guna menuju ke tahun 2025 ya, khususnya kalau kita masih ingat tahun 2020 pada saat COVID itu 2021 kita selalu menyampaikan bahwa 2025 itu menjadi harapan untuk titik mulainya recovery di sektor pariwisata. Namun situasi ini tentu tidak sangat mudah ya dengan banyaknya tantangan yang terjadi saat ini. Jadi, perlu diingat bahwa
pariwisata itu akan bergerak manakala daya beli itu juga terjaga. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Demikian, Oke, Mas. baik, kaitannya dengan daya beli yang memang nampaknya menjadi tantangan dari industri pariwisata nasional kita. Nah, kaitannya juga kalau kita coba korelasikan dengan kinerja industri hotel dan restoran begitu, apakah juga berdampak juga nih, Pak Maulana? Ya, tentu pastinya lah. Karena tahun ini saja kalau kita perhatikan bagaimana berbagai kebijakan ya menjelang kuartal keempat tutup tahun di 2024 ini, kalau kita perhatikan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, salah satunya adalah melakukan efisiensi. Ini dampaknya juga cukup besar terhadap cancellation yang terjadi di hotel. Nah, Oke, ini berkembangnya cukup luas, Mas. Bukan hanya satu itu, wow, juga oke. menjadi paling penting itu adalah masalah airlines tiket yang selalu menjadi isu untuk Hmm. pergerakan domestik, gitu. Baik, baik. Lagi-lagi kalau kita bicara dengan daya beli, kemudian ada cancellation, kemudian ada juga lagi-lagi bicara mengenai harga tiket. Meskipun kita tahu ada Satgas juga penurunan harga tiket pesawat begitu. Kita kan lihat bagaimana Astindo melihat kondisi ini. Pak Sarul, review terkait dengan kondisi pariwisata apakah sama kondisinya seperti yang dialami oleh PHRI, kemudian berdampak seperti apa terkait dengan kinerja industri travel agent atau perjalanan wisata begitu di penghujung tahun ini. Ya, terima kasih. Ya, pada dasarnya hampir sama ya Hmm, seperti yang disampaikan oleh Pak Maulana Yusran. Eh, Cuma kan kalau kami ini di travel agent kan eh, menjual paket wisata itu hmm, komponen biaya yang terbesar itu adalah dari harga tiket. Nah, oke, ini kan yang menjadi pengaruh harga tiket domestik itu relatif tinggi. Ini yang tadi juga Pak Maulana juga singgung ya. oke. Ini yang menjadi hambatan buat kami di travel agent khususnya ketika kami menjual paket dengan harga tiket yang tinggi. Ya, Ini menjadi menjadi bebannya dalam arti apa ya? Tadi daya beli Pak Maulana kan bahwa hmm, belakangan berkurang. Nah, ditambah lagi dengan harga tiket yang mahal. Nah, ini jadi juga ada pengurangan-pengurangan ya. Walaupun trennya sih menghadapi Nataru itu juga dari tahun ke tahun memang selalu meningkat gitu loh. oke. Dan memang harga-harga pun juga harga-harga paket wisata dan harga hotel pun juga meningkat ya, tapi tetap diburu. Kalau dilihat dari keseluruhan dan maksudnya sepanjang tahun, kami lebih melihat dari sisi penjualan tiketnya ya, karena yang saya bilang tadi bahwa tiket wisata yang dijual oleh travel agent itu komponen yang termahal itu biayanya adalah biaya tiket. Nah, tiket sih dari penjualan tiket Januari sampai Oktober itu memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Oke. Dan bahkan di Oktober sendiri itu kenaikannya hingga 10% ya. Hmm. Di bulan Oktobernya sendiri itu hingga 10%. Kira-kira seperti itu sih Iya, iya, gambarannya. menarik. Tapi bagaimana dengan langkah pemerintah? Kita tahu ada instruksi juga ataupun arahan dari Presiden Prabowo untuk menurunkan harga tiket pesawat pada saat libur Nataru tahun ini. Apakah ini menjadi angin segar untuk industri apapun sektor pariwisata ataupun khususnya di agen perjalanan sendiri? Eh, Kalau ditanya angin segar sih mungkin kami lebih menganggap Hmm. ini satu hiburan ya. Hiburannya Wow. karena begini. Oke. Hiburannya karena apa? Eh, Orang sudah membeli tiket sebelumnya. Jadi Ya. pangsa pasar Indonesia pun masyarakat Indonesia sudah mulai teredukasi. Makanya Hmm. kami Astindo sering membuat travel fair. Ya, Nah, ya. kami sudah lakukan travel fair itu di bulan September yang lalu, Hmm. ya. Nah, di bulan September disitulah mereka membeli paket-paket untuk Nataru. Nah, Oke. jadi yang kami ingin sampaikan bahwa tiket-tiket penerbangan itu sudah nyaris hampir penuh Hmm. yang ketika nih harga ini diturunkan. Memang betul ada penurunan harga. Ya, ya, Penurunan ya. harga itu memang juga yang saya bilang hiburan karena apa? Ya sisa-sisa seat yang masih tersisa di penerbangan itulah yang bisa kami jual. Nah, makanya itu kami menganggap sebagai hiburan. Tapi di sisi lain saya Hmm. mau apresiasi. Maksudnya begini, kami nih dari travel agent, dari Astindo, itu sudah lama sejak pandemi, kami bukan hanya menyampaikan ini kepada pemerintah, kami Ya. juga membuat media noise ya bahwa Hmm. harga tiket itu terlalu mahal dan kami minta diturunkan. Nah, baru sekarang ini satu reaksi. Jadi Ah, saya apresiasi dengan pemerintah sekarang sudah oke. mulai
menurunkan harga, kira-kira itu. Itu berarti sudah didengar lah ya bagaimana keluhan curhatan yang sudah disampaikan Iya. pelaku industri agen perjalanan sendiri ya. Semoga bukan Nataru saja, maksudnya Ah. berkelanjutan. Baik, Gitu. itu dia. Nanti kita akan bahas terkait dengan BPS juga mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di bulan Oktober tahun ini mencapai 81,42 juta perjalanan. Turun memang secara bulanan, tapi kalau kita lihat secara tahunan naiknya double digit 29,88% begitu. Nah, seperti apa realisasinya di lapangan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan perjalanan wisatawan Nusantara per Oktober 2024 data dari BPS. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita bandingkan di bulan Oktober 2024 dengan Oktober 2023 dan bulan sebelumnya di September 2024. Ya, memang secara year on year ada kenaikan 29,88% untuk perjalanan wisatawan Nusantara di bulan Oktober. Kemudian dibandingkan dengan bulan sebelumnya ada penurunan sekitar 2,32%. Dan berikutnya kita akan cermati perjalanan wisatawan Nusantara. Kalau kita lihat periode Januari sampai dengan Oktober 2024 ini trennya naik terus. Terakhir di Januari Oktober 2024 sudah 839,39 juta perjalanan. Dan selanjutnya kita akan cermati provinsi tujuan dari wisatawan Nusantara di bulan Oktober kemana saja. Jawa Timur menempati posisi pertama sekitar 20,1%. Kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, kemudian Bali dan Sumatera Selatan. Itu dia provinsi tujuan dari wisatawan Nusantara di tahun ini. Kemudian bagaimana dengan tingkat penghunian kamar? Data per Oktober juga dari BPS di Oktober 2024 itu mencapai 55,67%. Secara year on year dibandingkan dengan Oktober 2023 naik 2,65%, sementara secara bulanannya naik hampir 1% dibandingkan dengan September 2024. Dan berikutnya bagaimana dengan tingkat penghunian kamar provinsi? Data per Oktober. Ini tercatat yang paling tinggi di Kalimantan Timur, hotel berbintangnya mencapai 72,74%, kemudian non bintangnya 27,76%, kemudian ada Papua Selatan dan juga Bali. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran. Beliau adalah Sekjen dari PHRI, kemudian juga Bapak Sahrul Firdaus, Eksekutif Director Astindo. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pak Maulana, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, BPS menyebutkan begitu bahwa ya pertumbuhan dari aktivitas perjalanan wisatawan dalam negeri domestik ini terus bertumbuh bahkan double digit di sepanjang Januari sampai dengan Oktober. Korelasinya terkait dengan sektor pariwisata, kemudian hotel dan restoran ini positifkah atau cenderung stagnan? Jadi kalau kita bicara penyebaran dari pergerakan bisnis tadi sudah disampaikan ya, berdasarkan data BPS itu daerah asal, karena kita tahu Pulau Jawa itu populasi terbesar. Kemudian kalau kita lihat dari daerah asal dan daerah tujuan, memang yang terbesar adalah Pulau Jawa. Kenapa? Karena Pulau Jawa itu konektivitas atau aksesibilitasnya itu sempurna, baik jalur daratnya, baik itu bisa menggunakan jalur pribadi atau ada kereta api, ada transportasi umum, kemudian juga didukung dengan transportasi udara. Jadi kalau kita perhatikan jalan tol itu menjadi sumbernya. Kemudian juga kalau tadi disampaikan sampai ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memang kalau kita catat secara okupansi juga tumbuhannya cukup pesat semenjak ada jalan tol. Jadi di sini juga dalam kata memang pemerintah harus mendorong bagaimana pertumbuhan jalan tol ini untuk menjadi akses lintas provinsi ini menjadi penting. Jadi overlandnya bisa berkembang. Kalau enggak, penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ini untuk bergerak berwisata di dalam negeri akan terhambat, dan kita selalu dulu akan mengandalkan transportasi udara. Khususnya kalau kita perhatikan juga yang menjadi kendala itu di Indonesia Timur. Jadi kita harus lihat ya masing-masing daerah itu seperti apa. Indonesia Timur itu untuk mendapatkan akses di mana mereka memiliki destinasi yang cukup bagus ya, seperti Raja Ampat, ya kan, Labuan Bajo dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat tiket untuk menuju ke sana itu terlalu jauh. Sehingga nanti mungkin Pak Firdaus bisa bercerita di Astindo, mungkin orang lebih prefer untuk traveling ke luar negeri pada akhirnya. Nah, ini yang menjadi karena daya saingnya menjadi rendah.
Nah, kalau kita bicara lagi masalah penurunan harga tiket tersebut, kita melihat kan ini temporary. Memang harapan kami sebenarnya penurunan harga tiket itu harus bisa terjadi di sepanjang tahun. Sebenarnya permasalahan harga tiket ini kan juga berhubungan dengan daya beli juga pada akhirnya. Itu Oke. paling utamanya. Kemudian yang kita juga mesti lihat, permasalahan dari harga tiket ini sebenarnya bukan turun naiknya harga tiket, bagaimana beban dari industri penerbangan itu sendiri terhadap operational cost-nya juga cukup tinggi. Pertama, kayak disparitas dari harga aftur yang berbeda-beda, makin ke timur makin mahal mungkin, atau dari ke luar negeri justru afturnya lebih rendah. Penerapan dari PPN terhadap Ya, spare part dan seterusnya ini mesti dipecahkan. Jadi bukan hanya kita menurunkan temporary kayak seperti saat ini ya. ya. Pada apalagi di last minute mungkin orang traveler itu sudah melakukan reservasi jauh-jauh hari, apalagi menggunakan transportasi udara. Ini menjadi penting sebagai masukan bagi pemerintah sebenarnya untuk Ya. menggerakkan wisatawan domestik. Ya, lantas seberapa besar tingkat okupansi hotel? Kalau kita lihat tadi kan data juga sudah disampaikan juga ada kenaikan begitu, Pak. Ya, kenaikan data hotel itu Hmm. secara okupansi tidak merata di berbagai daerah. Jadi hanya daerah Oke. tertentu, khususnya mungkin Pulau Jawa. Kayak Lampung kemarin kita mencatat untuk akhir tahun mungkin mereka sudah mencatat di atas 80%. Oke. Nah, tadi daerah-daerah yang terkoneksi dengan jalur darat dengan baik, itu ada infrastruktur, juga ada pembanding dengan transportasi udara pasti akan menjadi baik intinya. Dan mungkin di kawasan daerah-daerah seperti Jakarta itu ada di puncak ya, Ya, itu ya. juga akan meningkat. Nah, Hmm. tapi daerah-daerah seperti yang di ujung-ujung seperti di timur, seperti di NTB dan seterusnya ini kan pasti akan ada kendala, Mas. Karena Oke. apalagi kalau kita perhatikan sekarang faktor cuaca juga akan menentukan ya. Terkait infrastruktur jalan, jangan sampai ada jalan putus dan seterusnya ini juga pasti akan ada tantangan tersendiri nantinya. Baik, Pak Oke. Maulana. Pak Sarul, lantas bagaimana kalau Astindo melihat begitu tadi dari sisi perjalanan Januari Oktober itu 839,39 juta perjalanan, naiknya 21,87% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Nah, Anda melihat apakah memang ini banyak yang menggunakan jasa perjalanan wisata, agen perjalanan atau bagaimana? Kalau ditanya apakah banyak menggunakan perjalanan, kalau dari Hmm. angka 900 juta tadi, 800 sekian Hmm. juta yang menggunakan travel agent itu sedikit ya. Oke. Sedikit, mereka lebih banyak jalan darat ya. Hmm. Lebih banyak jalan darat karena tadi yang saya bilang bahwa kami travel agent ini lebih menjual paket menggunakan penerbangan. Nah, ini yang Oke. masih menjadi kendala ya. Tapi untuk mengantisipasinya, kebetulan anggota kami yang khususnya ada yang di Jakarta nih membuat satu forum namanya jakastember.co. Oke. Mereka memberikan opsi lain ya. Hmm. Karena harga tiket mahal, akhirnya kita membuat paket yang untuk yang di Jawa, destinasi di Jawa, kita menggunakan kereta api. Nah, jadi dengan kereta api harga paketnya menjadi lebih murah. Itu Oke. satu. Kedua, jangkauannya pun lebih banyak. Lebih banyaknya karena apa? Dari kota-kota yang tidak ada bandaranya, mereka bisa saling jalan, ya, Hmm. saling berjalanan. Khususnya belakangan ini yang banyak perjalanan itu menuju ke Bandung. Karena Oke. apa? Jakarta Bandung itu ada WUS. Nah, mereka tuh sebetulnya pengen coba WUS ya, barangkali yang itu yang Oh. dijadikan targetnya. Sehingga Ya, dari ya. daerah pun kita buat paket datang ke Jakarta atau ke Bandung. Nah, itu menggunakan kereta. Nah, kemudian dia mencoba WUS. Nah, itu yang kami Oke. pengembangan seperti itu yang Itu kami dia, berarti lakukan. salah satu inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Lastindo begitu untuk menyikapi Ya. tadi ada salah satu kendala dari mahalnya harga tiket pesawat meskipun pemerintah sudah melakukan penurunan harga jual tiketnya begitu di masa Nataru tahun ini. Kita akan lihat seperti apa nanti strategi lainnya di segmen berikutnya. Pak Sarul, Pak Maulana, kita akan Baik. jeda kembali sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan dua narasumber kita kali ini, Pak Maulana Yusron, kemudian Pak Sahrul. Baik Pak Maulana, lantas bagaimana strategi yang sudah disiapkan kalau memang tadi ada beberapa tantangan? Daya beli, kemudian bagaimana okupansi hotel yang masih terus dijaga meskipun kita tahu BPS sudah melaporkan data aktivitas bepergian masyarakat kita begitu juga terus mengalami peningkatan begitu Pak Yusron di momen-momen tahunan seperti ini.
Ya, pada prinsipnya kita di bisnis hotel dan restoran itu agenda tahunan ya. Hmm. Setiap tahun itu ada Lebaran dan Natal tahun baru. Ya. Itu selalu harus siap ya, karena memang bagaimanapun puncak dari pergerakan terbesar itu dari dua event tersebut, yaitu Natal tahun baru dan Lebaran. Oke. Nah, apalagi khususnya daerah-daerah yang memang selalu menjadi target untuk berlibur wisatawan domestik itu pada umumnya pasti siap. Mereka sudah mempersiapkan konsep-konsepnya dan mereka juga mungkin sudah mempersiapkan apa-apa saja yang biasanya umum dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sekali lagi memang tantangan kita dari tahun ke tahun ya, apalagi setelah selesai COVID, kita kan industri pariwisata ini mengenal dengan high season dan low season. Memang Ya. kalau saat kita bicarakan itu, kalau kita melihat momentum pergerakan domestik itu pasti dua setiap tahun yang terbesar adalah Natal tahun baru dan Lebaran. Namun yang kita hitung bagaimana kontribusinya nanti adalah berapa lama kira-kira kalau dari sisi hotel tuh okupansi bisa meningkat. Ya. Misalnya kalau kita perhatikan nanti akhir tahun baru di tahun 2024 ini berapa lama? Apakah bisa mencapai 7 hari atau 5 hari? Itu menjadi penting. Jadi bukan hanya 1 hari okupansi tinggi, itu menjadi kontribusi besar ya. Ya. Seperti Lebaran tahun lalu kan, Lebaran 2024 tuh kalau nggak salah kurang lebih sekitar 5 hari mereka kontribusi. Sebenarnya kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya itu bisa lebih panjang daripada itu, Mas. Jadi ini mesti kita lihatnya nanti dari sana. Tapi kalau ditanyakan siap atau siapnya, pasti selalu siap karena itu udah event tahunan. Proyeksi terkait dengan okupansi hotel dan restoran di momentum Nataru ini berapa, Pak? Kemudian ada target tidak yang dicanangkan dari teman-teman PHRI sendiri? Ya, sebenarnya target kita khusus di daerah-daerah yang memiliki satu destinasi ya, tumbuhnya itu sekitar 10% lah dari regular okupansi. Jadi kalau kita bicara average rata-rata tuh kita berharap bisa mendapat di atas 80 ya, mungkin sekitar 85% ke atas itu kita rata-rata yang kita harapkan. Karena akhir tahun ini menjadi harapan sebenarnya bagi industri hotel untuk bisa meningkatkan okupansi tersebut, Mas. Baik, Pak Sarul, kinerja dari industri agen perjalanan sendiri Anda melihat bagaimana? Kita tahu Kementerian Perhubungan memprediksikan pergerakan masyarakat pada Nataru tahun ini mencapai 110,67 juta orang. Nah, Anda melihat peluang ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis agen perjalanan sendiri atau bagaimana? Atau inovasi terkait dengan penggunaan moda transportasi begitu yang dikreasikan ini bisa menjadi solusi? Ya, kebetulan saya udah dapat bocorannya juga nih mengenai mengenai prospek moda transportasi yang akan dipergunakan ya selama Nataru. Ini sih yang jalan darat 19,6 juta, 19,60 juta, kemudian kereta api 16,64 juta, dan udara 14,22 juta. Nah, tapi saya sampaikan lagi mengenai yang transportasi udara ini kebanyakan mereka tuh sudah penuh ya, sudah dijual sebelumnya yang tadi saya sampaikan bahwa kami juga menyelenggarakan travel fair itu di bulan September. Nah, jadi di September itu kami sudah menjual yang untuk Nataru ini. Nah, jadi kemungkinan untuk penambahan penjualannya itu ya itu sisa-sisanya ya kira-kira 10% lah gitu loh. 10% yang kami bilang tadi sebagai hiburan ya, hiburan karena dengan penurunan harga yang juga nilainya antara 5-10% itu sih. Kalau antisipasi sih udah jauh sebelumnya, karena ini kan program rutin yang tadi Pak Maulana sampaikan juga ya, bahwa program rutin peak season kita itu adalah di Lebaran sama di Nataru. Baik, jadi makanya kami siapkan jauh-jauh. Berarti memang dari sisi kesiapan sudah kemudian nanti ada ya potensi kenaikan sampai dengan 10%. Tapi kita lihat momentum libur Nataru ini bisa menjadi pijakan kuat juga tidak sih buat pelaku usaha travel agent dalam menyambut tahun 2025? Oh iya, karena ini yang saya bilang tadi, ini udah menjadi rutin buat kami bahwa peak season ini tentunya sudah kita antisipasi ya. Nah, karena biasanya juga harga-harga seperti harga hotel juga cenderung tinggi di Nataru ini gitu. Peak season itu justru harga-harganya menjadi lebih tinggi. Makanya tadi saya bilang penurunan yang dilakukan oleh pemerintah ini sebagai hiburan untuk kami. Karena mungkin sisa seatnya itu tinggal sedikit gitu loh. Itu dia. Baik, terakhir Pak Maulana, bagaimana Anda melihat sampai dengan Nataru tahun inilah untuk menyambut tahun 2025 mendatang?
Ya, kita melihatnya kalau di apa namanya potensi dari tumbuhannya ya, Hmm. itu kita berharap ini masih bisa dapat tumbuh ya sekitar 1-2% dibandingkan year on year-nya 2023. Oke. Namun dengan banyak sekali ya tantangan untuk pergerakan domestiknya dan tantangan kebijakan yang muncul di tahun 2024 ini. Nah, tentu di 2025 kita berharap ini bisa lebih baik lagi, namun kita berharap pemerintah juga mereview berbagai kebijakan agar agar tidak memberatkan dunia usaha karena persaingan kita, daya saing kita terhadap negara-negara di ASEAN melakukan Wisman Ya. atau terkait gerakan domestik itu sangat bergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya. Oke, apalagi khususnya terkait masalah daya beli dan masalah regulasi yang mengakibatkan sebagai high cost ekonomi bagi bisnis pada umumnya gitu Mas. Itu yang kita Ya. harapkan sih sebenarnya. Baik, berarti masih tetap apa ya, bisa dikatakan optimisme tetap tinggi begitu yang dibangun oleh teman-teman pelaku usaha ataupun industri di sektor pariwisata untuk menyambut libur Nataru tahun ini. Tinggal kita lihat lagi bagaimana keberpihakan yang diberikan begitu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah dalam menyambut libur Nataru dan untuk menjaga juga daya beli masyarakat. Baik, Pak Maulana, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Sarul, terima kasih juga atas update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Pak Maulana, Pak Sarul, terima kasih. Terima kasih.